nggak nurut. Gitu denger ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Buat ngomong pada diri saya sendiri. Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Ini yang cukup menggelitik ya, padahal saya saja yang tidak pernah bertemu dengan Joni pada saat lalu. Rame di pemberitaan, yaitu memanjat tiang hingga 20 meter. Bahkan saya tidak pernah bertemu pun masih ingat, yaitu dengan nama Joni, si pemanjat tiang bendera. Pada saat lalu rame di pembicaraan. Nah, tiba-tiba ketika pada waktu lalu si Joni sudah lulus SMA dan mau meneruskan atau mendaftar sebagai anggota TNI, itu ditolak. Karena apa? Karena syarat tinggi badan kurang, yaitu kurang sekitar 3 cm ya. Tinggi minimum 60, si Joni hanya 157. Nah, akhirnya pun mengadu ke Presiden Joko Widodo. Nah, tanggapan Presiden Joko Widodo apa? Pasti Anda juga penasaran dan pasti juga Anda terkejut. Bahkan Presiden Joko Widodo lupa dengan nama Joni yang pernah diundangnya di istana dan diberi bantuan sepeda. Presiden Joko Widodo bahkan lupa ya, sebegitukah ya Presiden Jokowi? Dan bahkan jawaban dari Presiden Joko Widodo setidaknya ikuti aturan yang berlaku. Nah, terus terang saya langsung ingat apa yang diputuskan oleh MK tentang syarat usia minimum capres dan cawapres. Apakah Joni di sini setidaknya melaporkan ke MK ya untuk merubah syarat minimum tinggi badan untuk masuk di anggota TNI? Ya, karena memang si Joni tidak punya paman di MK kemungkinan ya. Dari sini jawaban dari Presiden Joko Widodo sangat mengejutkan sekali. Bahkan lupa ada yang namanya Joni. Seperti ini video dari Presiden Joko Widodo ketika ditanya wartawan mengenai Joni pemanjat tiang bendera. Pemanjat bendera Pak, pemanjat bendera yang diundang di istana itu Bapak. Yang kecil itu. Yang bendera yang mau jatuh terus dipanjat. Bendera mau dipanjat yang bendera. Yang benderanya kamu jatuh, Pak Joni gimana? Mengatakan Joni ini untuk masuk TNI Pak, tapi dia seleksi nggak lolos. Ya, ya, semua ada aturannya lah. Serahkan ke Panglima. Ya, Panglima ada. Tanyakan tadi Joni ke Panglima. Padahal kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, kamu menanyai Joni mau besar menjadi apa, mau menjadi anggota TNI. Nah, itu langsung ngomong ke Panglima, pasti keterima. Kalau tidak salah ucapan dari Presiden Joko Widodo kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya saat ini lulus menagih janji karena tidak bisa mengikuti seleksi calon TNI karena syarat tinggi kurang. Dan bahkan di sini juga dikomentari oleh anak Ogi, Megawati 4 kali bantu dia di pemilu, bantu anak dan menantunya dia hianati. Airlangga bantu dia dan anaknya tersingkirkan dari ketum Golkar. Joni dulu dijadikan bahan pencitraan, sekarang sudah dilupakan. Begini masih ada yang bilang Jokowi orang baik, beleng-beleng. Ya, seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa. Dari Ronald Tatimu, bukan bantu itu partai memanfaatkan namanya, tapi kini udah membahayakan selanjutnya kekuasaan turunan ketumnya di dalam PDIP itu, bro, paham? Biasanya muka orang jahat itu serem-serem dan badannya berotot juga. Brewokan lah ini. Airlangga, nah di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita Airlangga soal Gibran belum juga dikuningkan, nanti indah pada waktunya. Airlangga Hartarto soal kabar Gibran akan bergabung ke Golkar akan indah pada waktunya. Ya, memang sudah di
dipersiapkan kemungkinan ya. Tidaknya Gibran untuk menjadi ketum misalnya. Dari Arnod membedakan pengkhianat sama nggak mau dijadikan kajung. Jokowi adalah kita, Jokowi adalah ya. Kalaupun si Joni diluluskan, kami nggak akan iri. Lama bener pensiunnya. Nah bahkan pada saat yang lalu ya kita ngomongin soal Ibu Mega ya. Ibu Mega bahkan sebenarnya kepingin pensiun, tetapi gara-gara ada yang ingin mengambil alih, akhirnya juga mau menjadi ketua umum lagi. Usia Ibu Megawati sudah 77 tahun ya. Artinya ya seharusnya sudah pensiun, tetapi gara-gara isu pengambil alihan partai dan lain sebagainya, akhirnya tetap menjadi ketua umum lagi. Nah seperti ini video dari Ibu Megawati. Minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Apa? Nggak dengar? Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya makanya manis-manis aja sama saya. Nah gimana menurut Anda ya? Apakah setuju Ibu Megawati jadi ketua umum lagi? Menurut saya sangat setuju sekali, karena banyak ya yang setidaknya patuh terhadap ketum Ibu Megawati ya. Kira-kira siapa lagi ya yang bisa ya setidaknya seperti Ibu Megawati? Kayaknya juga sangat sulit sekali ya untuk menyatukan kader-kader PDIP dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita ketahui pada saat yang lalu misalnya ketika ada manuver dari Presiden Joko Widodo, coba kalau misalkan bukan Ibu Megawati, pasti juga sudah bisa pecah kongsi ya PDI Perjuangan. Tetapi gara-gara ketua umumnya masih Ibu Megawati, juga tampak solid pada saat Pilpres yang lalu. Terbuktilah suara PDIP pada Pilpres yang lalu juga walaupun turun, tidak turun signifikan dan masih menjadi partai pemenang pada pemilu 2024. Menurut saya juga sangat keren sekali. Bayangkan kalau ketua umumnya bukan Ibu Megawati, entah siapa. Kemungkinan juga bisa saja PDI Perjuangan diambil alih entah oleh siapapun ya. Karena juga kalau kita lihat dari ketua umum Golkar saja tiba-tiba mundur, bayangkan. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Presiden Joko Widodo pernah janjikan masuk TNI tetapi malah lupa dengan janji-janji, dan bahkan juga Joni itu siapa. Wow. Dari Eka Wicaksana, ya namanya juga sudah umur, wajar lupa. Maka orang aja bisa lupa apalagi tulisan janji politik yang segitu banyak. Makanya kalau nggak bisa nemati janji, nggak usah janji-janji deh. Waduh, nggak apa-apa deh, nggak aneh kok. Lupa janji tuh fashion pemerintah. Joni pemanjat tiang bendera tak lolos seleksi TNI AD Jokowi. Ya semua ada aturannya. Ya memang semua ada aturannya ya, kecuali yang situ ya. Dari Jinar Baskara, inget rumusnya. Joni, mana janji manismu memasukkanku ke TNI? Lupa ada nggak ada kuda aja buat keluarga. Ya seperti itulah. Padahal saat lalu juga viral dan bahkan pernah diundang ke Istana Negara pada saat lalu. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.